Yerusalem adalah sebuah kota di Timur Tengah yang merupakan kota suci bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Kota ini diklaim sebagai ibu kota Israel, meskipun tidak diakui secara internasional maupun bagian dari Palestina, dan saat ini statusnya masih menjadi perdebatan bagi bangsa-bangsa. Setiap tahunnya, kota Yerusalem ramai didatangi para peziarah dari berbagai belahan negara di dunia. Kota ini menyimpan 1001 kisah yang mempunyai daya tarik cerita sejarah yang patut untuk diperbincangkan. Banyak situs-situs suci dan menarik yang pantas untuk dikunjungi selama berziarah di kota Yerusalem ini. 1. Tembok Ratapan. Tembok Ratapan atau tembok barat di Yerusalem diyakini oleh banyak orang sebagai sisa-sisa dari salah satu dinding sebuah kuil Yahudi besar atau dinding yang mengelilingi halaman kuil. Tembok ratapan merupakan dinding batu yang menjulang sekitar 18,9 meter dari atas tanah. Tembok ini dianggap situs sakral oleh orang Yahudi dan ribuan orang berziarah di sana setiap tahun. 2. Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus adalah gereja yang terletak di kota tua Yerusalem dan menjadi situs ziarah yang paling kudus di kota Yerusalem. Gereja Makam Kudus ini dipercaya oleh banyak umat Kristiani sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan. Gereja ini menjadi tujuan peziarahan Kristen sejak abad keempat sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus. Ada cerita menarik di dalam gereja ini, yaitu penjaga gereja ternyata adalah seorang yang memeluk kepercayaan non-Kristiani. Sejak ratusan tahun yang lalu, situs ziarah gereja Makam Kudus tidak boleh dilewatkan ketika Anda berziarah ke Israel. 3. Gereja Segala Bangsa. Gereja yang berada di kaki Bukit Zaitun ini dibangun oleh arsitek Italia, Antonio Barlozzi, pada tahun 1919 sampai 1924. Gereja ini dibangun di atas gereja pertama yang bergaya Bizantium yang dibangun pada abad keempat Masehi dan kemudian dihancurkan oleh bangsa Persia pada tahun 614 dan kemudian dibangun kembali oleh serdadu perang salib. Tetapi kemudian gereja itu dihancurkan kembali. Di dalam gereja ini terdapat sebuah batu yang diyakini sebagai tempat di mana dahulu Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani pada malam sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Gereja ini diberi nama Gereja Segala Bangsa karena pembangunan gereja ini dibiayai oleh 12 bangsa atau negara di dunia yang ditandai dengan lambang-lambang dan kubah gereja. Selain memiliki nama Gereja Segala Bangsa, gereja ini juga dikenal sebagai Gereja Agoni yang artinya penderitaan. Karena itu, interior gereja ini terkesan agak gelap, disesuaikan dengan arti nama gereja tersebut. 4. Via Dolorosa. Via Dolorosa diambil dari bahasa Latin yang berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Adalah sebuah jalan di kota tua Yerusalem. Jalan ini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju Kalvari. Jalan ini ditandai dengan 14 stasi. 5 stasi salib terakhir berada di dalam gereja Makam Kudus. Jalan ini menjadi tujuan utama para peziarah sebelum memasuki Makam Kudus. Para peziarah biasanya akan bergantian memanggul salib dari awal hingga akhir jalan salib. Para peziarah dari umat Katolik akan terasa sangat khidmat dan kudus karena prosesi jalan salib ini sangat penting bagi mereka. Nazareth Tour menghimbau
agar para peserta Taur ke Israel wajib untuk mengunjungi dan mengikuti prosesi jalan salib sambil mengenang penderitaan Yesus yang rela mati di kayu salib demi kita umat manusia. 5. Dome of the Rock. Kubah Sakrah atau Dome of the Rock adalah tempat suci umat Yahudi, Kristiani, dan Islam, sekaligus marka tanah utama yang terletak di tengah-tengah di dalam tembok kompleks Al-Haram Ash-Sharif. Kompleks ini sendiri berada dalam tembok kota lama Yerusalem. Dome of the Rock adalah tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah dari ketiga agama terbesar di dunia. 6. Dominus Flevit. Dominus Flevit diterjemahkan dari bahasa Latin yang berarti Tuhan menangis. Dibangun dan didesain dengan bentuk mirip air mata Tuhan Yesus. Dibangun dan didesain antara tahun 1953 sampai dengan 1955 oleh arsitek Italia bernama Antonio Barlozzi. Menurut pasal 19 dari Injil Lukas, Yesus ketika memasuki kota Yerusalem merasa terkesan oleh keindahan bait Allah dan menubuatkan masa depan kota Yerusalem akan hancur. Peserta Taur ziarah dapat melihat keseluruhan kota Yerusalem melalui kapel ini. 7. Kapel Kenaikan Tuhan. Kapel Kenaikan adalah tempat yang terletak di Bukit Zaitun. Kapel ini diyakini sebagai tempat di mana Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Di dalam kapel ini terdapat sebuah batu di mana diyakini terdapat telapak kaki Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Kapel Kenaikan ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Bangunan pertama dibangun di situs kapel ini dikenal sebagai Imboumon atau dalam bahasa Yunani adalah di atas bukit pada abad ketiga. 8. Garden Tomb. Garden Tomb adalah salah satu dari beberapa situs ziarah yang dianggap oleh banyak orang sebagai lokasi makam Yesus. Makam itu ditemukan pada tahun 1861 dan berisi ruang ganda di mana pengunjung dipersilakan untuk mengeksplorasi. Lokasi sekitar taman adalah tempat yang damai untuk merenung dan berdoa. Komuni disediakan untuk para peziarah yang mengadakan perjamuan kudus. 9. Yad Vashem atau Museum Holocaust. Yad Vashem adalah peringatan resmi Israel untuk orang-orang Yahudi korban Holocaust yang dibangun pada tahun 1953 melalui undang-undang peringatan yang disahkan oleh Knesset Parlemen Israel. Museum Sejarah Holocaust yang baru dibangun dengan struktur segitiga seperti prisma. Bentuk segitiga pada bangunan ini mewakili potongan bagian bawah dari bintang Daud, karena penduduk Yahudi di seluruh dunia berkurang setengahnya sebagai akibat Holocaust. 10. Gereja St. Anna dan Kolam Bethesda. Dua situs ini terletak di Muslim Quarter Kota Tua Yerusalem. Tak seberapa jauh selepas pintu gerbang domba, di sebelah kanan kita akan menjumpai pintu masuk dari kompleks gereja ini. Memasuki kompleks gereja ini, kita seperti dibawa ke dalam sebuah lingkungan kompleks biara, sebuah halaman luas dengan taman yang indah, dan di bagian ujung utara kompleks gereja ini, segera akan kita jumpai reruntuhan kolam Bethesda yang disebut dalam Alkitab. Di dalam gereja Santa Anna,
Para peserta tour biasanya kami ajak untuk bernyanyi bersama. Kualitas tata suara dalam gereja ini tiada duanya. Para peserta ziarah pasti penasaran mengapa kok dinamakan gereja St. Anna, padahal kan di sana adalah tempat di mana Bunda Maria dilahirkan. Temukan jawabannya sendiri ketika mengikuti tour ke Israel dengan Nazareth Tour. 11. Gereja Bapa Kami adalah gereja Katolik Roma di mana Tuhan Yesus mengajar doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa yang ada di dunia dibingkai pada dinding tembok. Pada salah satu tembok sisi kanan gereja terdapat bingkai doa Bapa Kami dalam bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa yang dapat Anda jumpai.